Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, komunitas Porangisme, semoga selalu bahagia dan semoga tentram dalam keluarga, dan semoga tidak ada suatu halangan apapun dalam menghadapi hidup ini, dan selalu berpikir positif dan berprasangka baik, dan semoga hari-hari kita semakin baik. Amin. Saudara-saudaraku, kini saya ajak mengenal lebih dekat bahwasanya pemilihan bibit. Macam mana pemilihan bibit itu? Karena pertama, bibit, bebet, bobot. Jadi kalau bibit kita bagus, otomatis nanti pertumbuhannya juga bagus. Tingkat error juga. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya komunitas pecinta Porangisme se-Indonesia, bahkan mungkin yang ada di luar negeri yang sedang menyimak konten ini, ayo jangan lupa bahagia. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Mari kita nikmati hidup ini dengan happy. Kita nikmati dan kita jalani dengan mengalir saja. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh bukanlah solusi. Jadi dari hasil panen itu kita pilah-pilah sesuai dengan spek. Besar bersama besar, tanggung besar bersama tanggung besar, kecil bersama kecil, tanggung kecil bersama tanggung kecil, seperti itu. Kita harus banyak mengenal ciri-ciri yang bagus, yaitu gepeng. Dia dorman sendiri dan dia punggungnya kasar, dan yang bekas menempel di dahan itu cenderung datar. Kalau warna, katak itu sesuai dengan tanah kultur setempat. Nah, ini katak kuping. Ini adalah gen rekayasa. Jadi ini tumbuh tapi bukan bibit berkualitas. Jadi macam begini, ini rekayasa. Ini hasil dari kultur jaringan. Ini lolor kultur jaringan. Hasil dari kultur jaringan akan mengakibatkan cacat seperti itu. Kultur jaringan, ini contohnya. Dan khusus kami dari kultur jaringan tidak kami jual, tapi kami sisihkan. Dan yang ciri-ciri seperti ini pun tidak kami jual. Jadi makanya itu masuk seleksi. Dan ini tidak dorman. Ini tidak dorman. Jadi belum dorman, dia roboh dan busuk seperti itu. Ini rekayasa, belum dorman sudah dibabat. Ini hasil kultur jaringan juga. Katak kuping. Dan ini bentuknya aneh-aneh. Ini hasil dari rekayasa genetika. Kalau ini betul panjang, tapi ini dari dahan pohon yang sudah tua. 4 tahun ke atas, 5 tahun, 5 tahun biasanya menghasilkan di rantingnya itu panjang seperti ini. Kalau ini normal. Ini bukan rekayasa. Yang panjang-panjang ini bukan rekayasa. Tapi kami juga tetap tidak akan menjual yang katak seperti ini. Ini katak, lihat saja kan bentuknya tidak normal gitu loh. Kalau ini bekas yang
busuk pangkal batang. Tetapi ini juga ada yang sudah tunas, saudara-saudaraku. Nah, ini sudah tunas. Tunas walaupun bentuknya tidak normal tapi juga mau tunas. Kalau ini umbi. Dan di dalam katak itu banyak yang mempermainkan atau dioplos sama umbi kecil gitu. Biar umbi kecilnya laku mahal gitu. Ini adalah hasil sortiran saya, saudara-saudaraku. Ini jadi barangnya, ini umbi kecil. Umbi kecil. Kalau ada pertanyaan, umbi kecil seperti ini ditanam dengan katak yang ukuran yang sama, nanti bagusan mana Pak Po? Jelas bagusan katak. Karena wong baru umbi saja segitu. Itu umbi kecil itu adalah hasil dari bunga spora. Bunga spora menghasilkan umbi kecil seperti itulah. Ini perbandingan antara umbi dan katak. Kalau umbi dan katak besarnya sama, itu kalau ditanam lagi itu bagusan katak. Karena dari gennya saja sudah katak gitu loh. Sedangkan jadi umbi saja cuma segitu. Dan umbi kecil dan juga ini katak yang tidak lazim itu memang kami sendirikan atau kami sortir, tidak kami jual. Jadi kita harus cerdas-cerdas menyikapi lah. Ini kalau ada ini ditekan, kalau dia empuk atau lunak gitu berarti itu kataknya bermasalah. Kalau dia keras otomatis dia normal atau nantinya bagus. Jadi proses seleksi ini juga mijeti satu-satu lor. Ya. Nah ini yang bisa hancur seperti ini, kering, ini berarti kemarin kena itu putri nangis itu. Jadi katak putri nangis. Jadi kita harus selektif. Apalagi kalau jenengan beli bibit, ini sudah nggak ada beratnya karena sudah kering. Jenengan beli bibit di tempatnya penyedia itu kalau bisa milih sendiri lor. Datang milih sendiri, bebas ongkir. Kalau jenengan kirim pasti kena ongkir. Ongkir biasanya dibebankan pada pembeli gitu. Kalau ini katak jumbo siap kirim atau katak superan siap kirim. Nah, ini sudah di kardus. Ini nanti sore packing, besok baru meluncur. Nah, mari kita mengenal lebih dekat bibit katak. Dan ini adalah bibit yang rusak baik itu busuk, berjamur maupun kering. Dan ini ditekan saja. Kalau busuk dia akan mengeluarkan semacam nanah gitu loh. Ya, ini saya hancur. Ini sudah nggak bisa tumbuh. Yang model begini nggak bisa tumbuh. Ini kita lebih dekat mendekati bengkel katak. Biar jenengan nggak tertipu. Biar jenengan bisa mengenali lebih dalam si bibit karena sudah belinya mahal. Nah, ini ditekan bisa gepeng seperti inilah. Ini di dalamnya seperti nanah kuning ini. Nah, ini berarti sudah tidak bisa tumbuh. Ini jadi ada 15% lur sortiran itu dalam satu kintal itu biasanya saya ada 15 kilo yang tidak masuk. Baik itu yang busuk seperti ini, baik itu berjamur maupun bentuknya enggak lazim, dan juga media batu lah. Ini adalah batu. Ini batu termahal. Ini adalah kemiri. Nah, ini batu lor.
Jadi entah disengaja atau tidak, tapi kita berpikir positif saja. Itu si penjual bibit itu ada batunya seperti ini. Nah, ini kemiri. Kemiri kadang mente juga ada, juga kotoran-kotoran yang lain. Kalau ini bili, katak bili. Jadi biar jenengan lebih paham lah. Kalau ini kemiri, kemiri ada yang sudah hitam. Ini kemiri, ini sudah nggak ada bobotnya kemirinya. Ini keras. Ini nanti dikasih pelitur gitu bagus. Dilubangi seperti tasbih itu. Jadi banyak media seperti ini. Makanya saya sarankan carilah penyedia bibit yang memang komitmen ini miri yang sudah pecah. Nah, kalau ini katak bledak, ini kataknya di atas, katak bledak dan katak bili. Ini adalah media-media lain yang bercampur dengan porang ini. Dan jadi ada buah, macam-macam buah lah. Dan ini adalah yang busuk, busuk dan kering. Jadi yang memang sudah kering kami sendirikan, yang sudah busuk sama sekali juga kami sendirikan, yang sudah tidak tertolong. Kalau ini katak rijik, ini katak rijik isi sekitar 600. Ini katak rijik isi sekitar 600. Saudara-saudaraku, kita harus selektif karena modal yang kita keluarkan juga tidak sedikit, atau juga bisa dikatakan kalau ini katak rekayasa. Jadi ini belum waktunya dorman, sudah dibabat. Ini hasil dari potesan, kataknya pohon potesan, katak potesan. Nah, ini juga katak potesan. Jadi belum waktunya panen, sudah dipanen dini, terus akhirnya dikelumbrukkan gitu, dibabat. Hasilnya kataknya akan seperti ini. Dan ini kurang bagus kalau dibuat bibit, kurang bagus karena dia belum santannya belum terlalu full atau belum terlalu tua seperti itu. Gitu saudara-saudaraku, semoga ulasan ini bermanfaat. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.